Kolosai 9:04. Di sini Muhammad itu menegur seseorang yang sedang sholat nih. Jadi dia sedang sholat, kemudian Muhammad mengatakan memanggil si orang yang sholat itu. Kemudian si Abu Sa'id ini mengatakan, aku tadi sedang sholat, lantas aku mendatangi Muhammad. Ya, kemudian beliau bertanya, apakah yang menghalangimu untuk menjawabku? Orang lagi sholat sama Muhammad dimarahin karena dia nggak merespon nih, kok respon kabur. Aku menjawab, aku tadi sedang sholat. Kemudian Muhammad mengatakan begini ya, bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Lihat, jadi hubungan dia dengan Allah itu bisa diputus oleh Muhammad karena Muhammad ini adalah Rasul. Artinya Muhammad apa? Muhammad ini setara dengan Allah yang mana boleh mengganggu seseorang ibadah. Harusnya seseorang itu sholat dengan khusyuk, tetapi karena Muhammad ini setara dengan Allah, bahkan saya bisa menunjukkan bahwa di sini prioritas dia berdoa itu kepada Allah, tetapi Muhammad itu lebih dari Allah kekuasaannya. Nanti kalau kita bahas tentang sholawat, yang tadi adalah doa, artinya doa kepada Muhammad, sedangkan di dalam hadis Tirmizi 447, di situ ketika sholawat kepada Muhammad, Allah akan memberikan 10 kali. Artinya Allah dan para malaikat sudah sholawat kepada Muhammad, manusia kepada Muhammad, kemudian akan 10 kali juga ketika sholawat manusia sholawat kepada Muhammad, itu sudah 4. Muhammad menyuruh Allah sholawat kepada manusia, jadi 14-0 antara Allah antara Muhammad dengan Allah. Jadi Allah tidak ada harga dirinya bagi Muhammad. Jadi makanya tadi saya jelaskan, ketika di rumah dari Muhammad itu ada patung, artinya Muhammad itu bukan Islam gitu, tetapi oleh umat Islam itu dikultuskan gitu. Muhammad mengatakan rambutnya suci, air kencingnya suci, mengatakan haram masuk neraka dan seterusnya. Itu kan perkataan Muhammad. Tapi nyatanya mana? Karena Muhammad sendiri mengeprank orang ketika petani kurma yang tadi saya ceritakan, gitu ya. Kemudian di dalam ini saya tunjukkan juga. Jadi ajaran Muhammad itu ajaran yang sesat. Kita bisa lihat di dalam Ibnu Majah 4933. Di sini Muhammad menyuruh orang dewasa menyusu kepada eh, orang dewasa. Jadi laki-laki dewasa disuruh nyusu ke wanita dewasa. Untuk apa? Untuk memperbaiki. Jadi ini adat istiadat pagan, yaitu ketika seorang yang mengambil anak angkat, kemudian anak angkat ini kayak cenderung jauh dengan ibunya, ibu angkatnya, di mana laki-laki itu sudah dewasa. Kemudian Muhammad menyuruh apa? Muhammad tersenyum, kemudian beliau bersabda, aku sudah tahu kalau ia seorang laki-laki yang sudah dewasa, maka Sahla binti Suhail pun melakukannya, yaitu menyusui ya. Nah, kemudian ini bentar-bentar. Nih, susuilah ini, kata Muhammad. Susuilah. Jadi si Abu Saifah itu disuruh menyusui laki-laki dewasa gitu, di mana dia adalah anak angkat. Jadi seharusnya yang perlu kita kritisi, sebaiknya untuk memperbaiki relasi antara ibu dengan anak angkat, karena anak angkatnya sudah dewasa, itu bukan dengan menyusui dia, karena kita tahu laki-laki dewasa pasti ada hasrat. Nah, jadi ini budaya-budaya pagan yang Oke, diadopsi oleh Islam, yaitu Muhammad. Oke. oke, oke. Malam ini kita sudah ambil kesimpulannya dan sudah ada sesi-sesinya, tanya jawab dan Ini udah mau juga closing ini. opening ya. Udah puas. Thank you Oh, waktunya Ica dan Kiamat. Thank you sudah Ya. membuat gua bisa mengeluarkan data-data gua yang bisa terselamatkan dari pelaporan gitu. Thank you, Bre. thank you ya. Selamat Oke, untuk thank you, diskusi malam ini ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Tetap tobat. Yo, semoga hidayah Allah sampai kepada kalian semua. Iya. Daripada saya melihat mengikuti Tuhan Allah. kawin, mendingan Iya, kita yang justru kawin saya di surga mengikuti sana. Allah bukan Mohon maaf Muhammad. kalau ada salah-salah kata. Inilah kebenaran yang ada. Selamat. Semoga manfaat. Kita jumpa lagi besok ya. Gua mau berjumpa dulu dengan istri gue yang mantan Kristen. Ica Pede, dadah. Jadi Selamat. Ini udah nyampe, Bre. Selamat. Iya, ya. Gue minta maaf ya kalau misalkannya ada salah kata atau gimana ya. Kalau misalkan ada hal yang tidak menyenangkan ya. Iya, aman Ica aman kok. Gua bisa membedakan mana yang orang baik, mana yang memang dengki Tidak kayak gitu-gitu. ada Aman lah. orang baik, tidak ada Everything orang is jahat underwear. sama-sama. Mwah, beautiful. Oke, Yuk, terima sampai jumpa kasih. besok hari Salam kawan-kawan. sama Kiamat juga keluarga, sehat-sehat sama loh. istri semua. oh iya ya. Thank Iya, you. sama-sama. God bless you. Iya. Shalom. Assalamualaikum. Ya gitu Kak Ica, terima kasih, Tuhan Yesus